kita sudah membahas tentang huruf, kita sudah membahas tentang al-kalimah atau kata. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah yang dikenal juga dengan al-kalam. Yang dimaksud dengan jumlah mufidah adalah susunan kata yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Ya, maksudnya susunan kata, jadi dia terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Maksudnya apabila kita membuat susunan dua kata atau lebih, ya, kemudian kita ucapkan, orang yang mendengarnya tersebut sudah paham, ya, memberikan faedah yang sempurna. Contoh misalnya, Aliyun maridun. Ali sakit, ya, terdiri dari dua kata, ya. Kemudian dia memberikan faedah yang sempurna. Orang yang mendengar sudah paham bahwasanya Ali sakit. Kemudian contoh yang lain, roja'a aliyun. Ya, Ali telah pulang. Ya, roja'a artinya kembali atau pulang. Ali telah pulang. Ini juga tersusun dari dua buah kata yang kemudian apabila kita ucapkan, pendengar juga sudah paham. Ya, Ali telah pulang. Ini disebut sebagai jumlah mufidah. Ya, untuk ringkasnya dalam bahasa kita, jumlah mufidah itu dinamakan juga dalam bahasa kita dengan kalimat atau kalam, ya, atau kalam. Baik, itu tentang definisi dari jumlah mufidah atau kalimat. Kemudian kita perhatikan bahwasanya apabila, ya, ada susunan kata yang tidak memberikan faedah yang sempurna, ini tidak dinamakan sebagai jumlah mufidah. Sekali lagi, apabila ada susunan kata, walaupun terdiri dari lebih dari dua huruf, namun dia tidak memberikan faedah yang sempurna, artinya pendengarnya masih menunggu kelanjutan dari ucapan tersebut, maka ini tidak dinamakan sebagai jumlah mufidah, walaupun terdiri lebih dari tiga kata. Contohnya misalnya kita buat kalimat in roja'a aliyun. Kita buat susunan in roja'a aliyun. In artinya jika. Jika Ali telah pulang. Ini terdiri dari tiga kata. Kata yang pertama in, kemudian roja'a, kemudian Ali. Kemudian kita ucapkan in roja'a aliyun, jika Ali telah pulang. Nah, di sini tidak kita katakan sebagai jumlah mufidah. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah yang sempurna. Sehingga pendengarnya masih menunggu jawaban. Jika Ali telah pulang, terus ngapain? Ngapain? Nah, ini menunjukkan bahwasanya susunan tersebut tidak sempurna. Nah, untuk menyempurnakan menjadi jumlah mufidah, misalnya kita tambahi dengan fa'ak rimhu. Misalnya kita tambahi dengan fa'ak rimhu. Sehingga kalimatnya menjadi in roja aliyun fa'ak rimhu. Jika Ali telah pulang, maka muliakanlah ia. Nah, susunan ini baru menjadi susunan yang sempurna yang dinamakan dengan jumlah mufidah. Baik, kemudian jumlah mufidah ini, ya, nantinya kita akan ringkas saja penyebutannya menjadi al-jumlah, ya. Artinya tadi sebagaimana dikatakan sebagai kalimat, ya, dalam bahasa kita dikenal dengan kalimat. Al-jumlah dibagi menjadi dua dalam bahasa Arab. Al-jumlah dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Dari namanya saja kita sudah tahu. Jumlah ismiyah artinya jumlah yang diawali dengan isim. Contoh misalnya aliyun maridun. Kita perhatikan jumlah atau kalimat aliyun maridun. Di sini susunan ini diawali dengan isim, yaitu aliyun. Cirinya yaitu dengan tanwin. Aliyun maridun. Ali adalah merupakan isim, ya. Sehingga susunan aliyun maridun dikenal dengan susunan jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan isim.
Contoh yang lain, Muhammadun Nabiyun. Muhammad adalah seorang nabi. Muhammad juga merupakan isim. Ya, salah satu tandanya dengan tanwin, ya, dengan dhammahtain. Di sini kita perhatikan. Sehingga susunan Muhammadun Nabiyun merupakan susunan jumlah ismiyah. Baik, itu untuk kelompok yang pertama dari jumlah. Sedangkan kelompok yang kedua dinamakan jumlah fi'liyah. Maksudnya adalah jumlah fi'liyah di sini, maksudnya adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, contohnya misalnya Zahaba Zaidun. Zahaba artinya pergi, sehingga artinya adalah Zaid telah pergi. Ya, Zaid telah pergi. Nah, Zahaba Zaidun di sini dinamakan sebagai jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il Zahaba. Diawali dengan fi'il Zahaba. Ya, kita perhatikan. Ya, kita ingat pelajaran yang telah lalu. Di sini Zahaba dia sebagai fi'il, namun dia tidak mempunyai ciri dari fi'il. Tidak ada qad, tidak ada sin, ya, tidak ada saufa, kemudian juga tidak ada tak ta'nis as-sakinah. Cara praktisnya bagaimana? Kita ingat bahwasanya kita telah hafal ciri-ciri isim. Nah, di sini tidak ada salah satu dari ciri isim. Kemudian juga tidak merupakan huruf. Huruf-huruf kita sebagiannya telah hafal. Maka zahaba adalah termasuk fi'il. Zahaba termasuk fi'il. Ya, sehingga susunan zahaba Zaidun adalah merupakan susunan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contoh yang lain, roja'a Aliyun. Ali telah pulang atau Ali telah kembali. Ini pun diawali dengan fi'il roja'a. Ya, sehingga susunan roja'a Aliyun merupakan susunan jumlah fi'liyah atau jumlah yang diawali dengan fi'il.